strategi pendayagunaan aset daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah melalui lelang pemanfaatan aset di Kota Surakarta, disusun oleh Budi Murtono SE, MSI. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Jumlah aset tetap yang dimiliki pemerintah Kota Surakarta saat ini sejumlah 1.970.752 unit dengan nilai kurang lebih 12 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, barang milik negara atau BMN merupakan aset negara yang diperoleh melalui keuangan negara. Sri Mulyani menghimbau agar kementerian lembaga dapat menyampaikan ke masyarakat bahwa aset BMN digunakan tidak hanya untuk melaksanakan tugas negara dan kementerian lembaga, namun juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Agus Fatoni MSI, mengatakan, permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya penata usahaan aset daerah. Beberapa aset daerah yang masih punya peluang dikerjasamakan antara lain bangunan Tugu Makuto, bangunan eks sekolah dasar, ruang atas pasar tradisional yang tidak berfungsi, bangunan stadion, tanah kosong, tanah lapangan. Mekanisme pemanfaatan aset melalui lelang, seleksi, penunjukan langsung yang masih dilaksanakan secara manual diharapkan diubah secara online, bekerjasama dengan kantor KPKNL Surakarta. Beberapa aset daerah yang berpeluang dikerjasamakan antara lain. Beberapa aset daerah yang berpeluang dikerjasamakan antara lain. Output yang diharapkan dari proyek perubahan ini antara lain terlaksananya penyusunan peraturan wali kota tentang pedoman teknis pemanfaatan aset daerah serta terlaksananya lelang pemanfaatan aset daerah. Untuk mewujudkan proyek perubahan ini, Project Leader didukung mentor Gibran Rakabuming Raka, Coach Sudirman Mustafa beserta tim efektif. Dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis metode analisis yang dapat dipergunakan dalam perencanaan strategis. Salah satunya adalah instrumen analisis SOAR. Instrumen analisis SOAR tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan strategi pendayagunaan aset daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah melalui lelang pemanfaatan aset di Kota Surakarta. Rencana tahapan jangka pendek. 1. Membentuk tim efektif. Dua, melaksanakan pendataan aset. Pelaksanaan pendataan aset. Hasil pendataan aset. Tiga, penyusunan perwali tentang pedoman teknis pemanfaatan BMD. 4. Melaksanakan kesepakatan kerjasama antar SKPD atau dengan instansi lain.
5. Menyelenggarakan FGD pemanfaatan BMD. 6. Melaksanakan FGD di Hotel Sunan Solo pada tanggal 11 Mei 2022. 6. Membentuk tim pemanfaatan BMD. 7. Melaksanakan tender pemanfaatan BMD. 8. Pelaksanaan proses lelang pemanfaatan aset daerah pada tanggal 26 Mei 2022. Lelang tersebut dimenangkan oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi yang berhak atas pemanfaatan satu paket bidang tanah yang disewakan selama 5 tahun. 8. Monitoring dan evaluasi. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan, Project Leader melakukan upaya mobilisasi stakeholder. Berikut kondisi sebelum implementasi proyek perubahan. Kondisi setelah implementasi proyek perubahan. Press release bersama media massa Kota Surakarta. Tayangan iklan pemanfaatan aset di Videotron. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Surakarta mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam rencana pemanfaatan aset pemerintah Kota Surakarta. Dalam melaksanakan rencana tersebut, BPKAD Kota Surakarta telah bekerja sama dengan kantor KPKNL Kota Surakarta. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Bagi masyarakat yang berminat dapat menghubungi BPKAD Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Rakabuming, Wali Kota Surakarta. Saya mendukung penuh dan memberikan apresiasi kepada Bapak Budi Murtono selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Dengan proyek perubahan strategi pendayagunaan aset daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah melalui lelang pemanfaatan aset di Kota Surakarta. Semoga proyek perubahan ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan Kota Surakarta. Demikian dukungan dari saya, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Prakoso, Wakil Wali Kota Surakarta. Saya ingin menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Bapak Budi Murtono SE MSI. Semoga berhasil dalam rangka menyelesaikan proyek perubahan ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dukungan penuh kepada Bapak Budi Murtono SE MSI. Semoga berhasil kepada Bapak Budi Murtono. Pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan
apresiasi dan dukungan yang sepenuhnya kepada yang terhormat Bapak Budi Murtono, SE MSI. Semoga proyek perubahan ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan pemerintah Kota Surakarta. Saya Dr. Bahri, SSTP MSI, mendukung penuh dan mengapresiasi Saudara Budi Murtono, SE MSI. Sukses terus Saudara Budi Murtono. Kami sangat mendukung proyek perubahan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Surakarta. Selamat Pak Budi Murtono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Selamat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Semoga dapat memanfaatkan fasilitas lelang ini dalam rangka optimalisasi aset daerah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dukungan penuh kepada Bapak Budi Murtono, SE MSI. Semoga berhasil kepada Bapak Budi Murtono dalam proyek perubahannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Bapak Budi Murtono. Semoga berhasil kepada Bapak Budi Murtono dalam proyek perubahannya. Memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bapak Budi Murtono. Demikian dukungan kami sampaikan, semoga ini menjadi proyek yang unggulan dan menjadi barometer perubahan bagi daerah dalam rangka peningkatan PAD.